Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Kang Scorpio. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan review motorku sendiri. Jadi motorku itu Yamaha Scorpio tahun 2015, dan itu udah ada beberapa item yang diganti ataupun ditambah gitu kan, untuk mendukung perjalanan. Jadi di motor Yamaha Scorpio 2015 saya itu sudah ada beberapa item-item atau beberapa barang yang saya ganti. Mungkin langsung aja kita mulai dari bagian kaki ya. Kaki-kakinya itu sudah saya ganti, peleknya itu sudah saya ganti dari ukuran ring 18 awalnya standar motornya, terus saya ganti ke ring 17. Itu saya ganti pakai Axio, dapat second sih itu, tapi barangnya masih bagus. Terus untuk ban belakang itu saya ganti juga dengan tubeless pakai ban FDR Sport XR Evo ukuran 130/70 ring 17. Untuk bagian depannya itu ban FDR juga sama, FDR Sport XR Evo ukuran 100/80 ring 17. Nah itu untuk di bagian ban atau roda ya. Perubahan juga aku lakukan di bagian stang. Itu stang aku pakai punya Tiger Evo. Jadi kalau standar Scorpio itu stangnya mirip sama Vixen, aku ganti pakai Tiger Evo. Itu murah sih karena demi kenyamanan. Terus di stang juga aku tambahin racer supaya biar lebih tinggi gitu kan, biar lebih tinggi dan pas dengan ukuran riding saya gitu. Lanjut ke bagian kabel ya. Kabel rem itu kan pasti diganti karena ada perubahan kan, dari tinggi standar ke tinggi yang dinaikkan sekitar ya 5 cm lah, racernya itu 5 cm. Jadi otomatis si kabel rem depan cakram itu kurang gitu kan, jadi aku ganti pakai Red It. Otomatis setelah ganti ban pasti kan tidak masuk yaitu penutup ban depan itu, pasti spekbornya itu kan nggak masuk kan. Itu aku ganti pakai punya Ninja sih, Ninja, tapi yang variasi sih, nggak yang original Ninjanya. Itu aku ganti. Lalu spion, untuk spion pakai spion di tracker Kawasaki di tracker. Terus untuk bagian jok juga itu kulitnya sudah aku ganti pakai punyanya MBTEK. Langsung kita beralih ke bagian depan juga. Ini di depan ada visor. Visor itu aku aplikasikan punya Yamaha NMAX yang original, bukan yang variasi, maksudnya Yamaha NMAX yang orinya aku aplikasikan untuk visor. Terus custom dikit untuk bracketnya sama temen. Terus ke bagian belakang motor aku pasang itu beberapa bracket ya, bracket top box terutama ya, bracket untuk top box sebenarnya, cuman aku nggak pakai box, jadi aku pasang di sana bracket top box dari Givi. Tapi untuk pegangan motornya itu custom, karena dulu aku beli itu untuk motorku yang sebelumnya, jadi aku custom tapi tetap pakai Givi itu. Untuk bracket sampingnya itu aku pakai SB2000 lokal, bukan ori, bukan Givi, bukan apapun, lokal, itu murah meriah. Terus untuk bagian pegangan motornya aku custom di temen juga. Terus untuk perubahan tinggi, jadi gini, untuk perubahan tinggi motor Scorpio itu kan, karena kalau standar itu yang belakang itu dia agak ambles gitu ya. Kalau yang teman-teman tahu pasti Scorpio itu belakangnya ambles, apalagi dipakai boncengan. Nah itu sedikit ada perubahan di sana, jadi aku rubah pakai bukan peninggi stok sih, dia
macam aku rubah sih lengan ayunnya itu dari standar Yamaha Scorpio dirubah menjadi unit track yang hampir mirip sama kayak Kawasaki D-Tracker atau KLX lah, hampir kayak gitulah. Pokoknya itu ada beli di toko, dia ada di temen, ada channel di temen. Itu beli di salah satu toko, kalau nggak salah namanya Rabbit Motoshop kalau nggak salah di Tegal. Itu beli sekitar 350-an sama ongkirnya. Terus untuk shockbreakernya jadi dia harus dirubah menggunakan monoshocknya punya Yamaha Fiction apapun. Jadi dia dudukan itu tidak cocok sama dengan si unit tracknya itu, jadi harus ganti. Terus harus ganti karena si dudukan aslinya Yamaha Scorpio itu beda sama dudukan pegangan shockbreakernya Yamaha Fiction, jadinya harus diganti. Nah itu sih kalau dilihat dari panjang ukuran shockbreaker asli Yamaha Scorpio sama Yamaha Fiction itu cuma bedanya paling sekitar 3 sampai 4 cm lah bedanya, jadi lumayan sih ada berpengaruh di situ, jadi lebih enak. Dan posisi juga bisa diatur, ada 2 lubang, mau tinggi banget atau mau biasa aja gitu, tergantung selera. Itu perubahan di bawah. Terus dan penggunaan unit track ini wajib menggunakan ring 17 karena settingan si unit track ini tuh nggak diaplikasikan atau nggak disarankan pakai ring aslinya Yamaha Scorpio, karena kalau masih pakai ring 18 aslinya itu dia nggak akan bisa masuk gitu, jadi si bannya itu nempel ke unit tracknya gitu. Terus untuk di bagian lampu-lampu itu, untuk lampu utama aku ganti pakai lampu LED warna putih itu 3555 kalau nggak salah, itu punyanya apa lupa. Itu aku ganti udah hampir 2 tahun lalu, karena yang pertama aku ganti lampunya itu mati pas perjalanan, terus pas pulang itu baru ganti lagi. Terus untuk modifikasi LED aku rubah lagi, ada di speedometer itu aku ganti pakai LED semua warna putih, itu pakai T10, ada 4 LED-nya. Terus untuk perubahan lampu sen juga aku ganti pakai LED semua, LED jagung ya, LED jagung pasti teman-teman tahu, itu aku ganti juga 4 set. Aku ganti 2 set semuanya aku ganti. Terus untuk lampu tambahan atau lampu kabut di bawah itu aku pasang 2 lampu warna kuning yang fokus, itu punya barangnya lupa aku, CR7 kayaknya. Terus lanjut ke lampu rem belakang juga aku ganti dengan yang variasi yang biasa aja sih, yang kedip-kedip. Terus untuk pemasangan hazard juga aku udah aplikasikan di motor, karena standar Scorpio belum mengaplikasikan lampu hazard standar bawaan dealer gitu, jadi aku tambahin flasher hazard karena dimensi motor sudah berubah tingginya, jadi berpengaruh ke standar 2-nya atau standar 1-nya. Tapi standar 2-nya sih tidak terlalu banyak berubah, karena mungkin banyak tidak terlalu besar, karena arm belakang saya masih standar, tidak diganti dengan yang model apapun yang bisa masuk ban 150, tidak. Jadi untuk standar 2-nya tetap standar. Kalau standar samping satunya itu baru saya tambah sekitar 4 cm lah itu, karena kalau tidak ditambah dia miring banget motornya, kasihan nanti malah ambruk gitu kan. Aku juga ngerubah kaki yang buat tarikan rem trombol belakang itu, standarnya Yamaha Scorpio itu dia agak pendek. Terus karena pengen lebih pakem, dapat info dari teman-teman harus diganti pakai punya Yamaha Bison yang lebih panjang, dan memang efeknya itu enak banget, jadi lebih pakem dia ketimbang pakai standar yang ukurannya agak lebih pendek. Terus aku tambahin juga voltmeter biar aku bisa pantau terus berapa tegangan aki yang ada di motor. Lalu di depan panel itu ada holder handphone yang aku custom sendiri. Terus ada
tempat buat charger motor juga kalau pakai urgent di jalan. Kalau misalkan benar-benar butuh ngecas di jalan gitu, ada juga panel buat ngecas gitu di sana. Ya kelupaan, aku juga ada nambahin untuk tempat minum di depan stang sebelah kanan itu. Jadi kalau pengen minum gampang, nggak usah keluarin dari tas gitu. Mungkin itu aja sih beberapa perubahan yang ditambahin ataupun diganti dari motor saya. Mungkin semoga bisa menginspirasi teman-teman yang nonton video saya dalam istilahnya memodifikasi motor, dan semoga informasi ini bermanfaat. Kalau masih ada yang pengen ditanyain bisa komen di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian suka video ini, kalian bisa like, dan kalau bisa share ke teman-teman kalau memang bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.